Banyak ya masalah pendidikan di Indonesia, apalagi kalau nerapin kurikulum yang baru sekarang. Hal tersebut mungkin karena kita sebagai guru yang menerapkan cara pembelajaran yang itu-itu saja. Tenang, kali ini kita akan menjelajahi 5 tips cara belajar yang efektif agar siswa kita berprestasi. Dijamin ini nggak akan seperti yang pernah didengar sebelumnya. Kita semua tahu kalau belajar itu penting, tapi bagaimana caranya biar belajar itu jadi jauh lebih menyenangkan dan juga bermakna. Apalagi kalau bisa bikin siswa berprestasi. Ingat, prestasi itu bukan cuma prestasi akademik, tapi juga ada prestasi yang di luar akademik. Yuk kita mulai dengan tips yang pertama yang bisa kita terapkan sekarang juga. Pertama, kita gunakan game-based learning. Apa itu game-based learning? Pembelajaran berbasis permainan. Di era teknologi sekarang kita bisa menggunakan aplikasi Quizizz. Perlu kita ketahui, Quizizz merupakan aplikasi pembelajaran yang berbasis gamifikasi. Aplikasi ini memotivasi siswa untuk terus menjawab soal dengan benar. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Misalnya setelah belajar di sekolah, siswa diberikan tugas dengan menjawab kuis atau menjawab soal-soal menggunakan aplikasi Quizizz. Atau di sekolah saat belajar kita gunakan mode paper pada Quizizz. Ini akan membuat siswa semakin seru dalam belajar. Di Quizizz, selain menjawab soal kuis, siswa bisa memodifikasi avatarnya atau jagoannya. Seperti karakter topinya pakai topi warna apa, terus apa baju yang dikenakannya seperti apa. Jadi hal ini bisa bikin siswa seperti main game yang biasa mereka lakukan. Kita sebagai guru juga bisa mengatur kunci jawaban bisa dimunculkan atau tidak di aplikasi Quizizz tersebut. Ketika si siswa mengerjakan soal, ketika menjawabnya salah, dan jawaban benernya bisa langsung muncul. Jadi siswa tahu kalau dia ini salah dan yang benar yang ini. Untuk materi pelajaran yang sifatnya menghafal, bisa kita gunakan mode flashcard. Jadi siswa ini bisa bermain sendiri, flashcard sendiri di gawainya atau di handphonenya. Ini akan mempercepat menghafal siswa, menjadikan pengalaman menghafalnya jauh lebih menyenangkan. Kedua, kombinasikan gerakan dan belajar. Maksudnya adalah kalau lagi belajar jangan biarkan siswa hanya duduk, diam, mendengarkan, mengerjakan saja. Tapi ajak siswa untuk bergerak. Kalau kita sebagai siswa pasti akan jenuh kalau pembelajarannya seperti itu. Jadi jangan sampai bikin siswa jenuh. Apalagi tuntutan zaman pada sekarang. Siswa yang biasa dengan media sosial atau dengan HP-nya, jadi sedikit sekali waktu untuk fokusnya. Kalau belajarnya diam-diam saja, mendengarkan saja, duduk-duduk saja, atau mengerjakan saja, pasti siswa akan bosan yang ada mereka ngobrol sama temennya. Contoh, kita bisa menggunakan ice breaking sebelum masuk ke pembelajaran inti. Kalau bisa, ice breaking yang menggunakan gerak dari kepala, tangan, ataupun kaki. Tidak usah kelamaan kita ngasih ice breakingnya. Kita bisa gunakan ice breaking ini sekitar 2-5 menit dalam pembelajaran. Hal ini akan membuat suasana kelas jauh termotivasi untuk belajar. Penggunaan ice breaking bisa dilakukan di awal pembelajaran, di tengah-tengah, ataupun sebelum akhir pembelajaran. Ketika suasana mulai gaduh, mulai jenuh, mulai bosan, plek. Nah, guru lakukanlah ice breaking agar mereka tidak mengantuk. Sekedar meminta mereka berdiri, lalu menepuk-nepuk wajahnya saja biar nggak ngantuk juga sudah bisa kok. Agar mereka juga fokus dalam belajar. Jangan biarkan suasana kelas berlarut-larut mengantuk. Jangankan muridnya yang ngantuk, malah ntar gurunya yang tidur di kelas ya. Atau yang paling uniknya, kita bisa membuat siswa berbaris seperti gerak jalan. Untuk materi menghafal kita tempelkan di pundak belakang teman yang di depannya. Jadi kalau ada 2 orang, yang di depan ini ditempelin kertas untuk menghafal, yang di belakang jalan di belakangnya gitu sambil menghafalkan. Ini akan bikin anak jauh lebih seru gitu, dan semua gerak tubuhnya bergerak, proses menghafal pun bisa jadi lebih cepat. Ketiga, pakai metode guru kecil.
kita bisa mendelegasikan ke siswa-siswa yang lebih unggul untuk menjadi guru kecil. Jadi sebagai tutor sebaya, mereka bisa mengajarkan teman-temannya agar lebih hebat lagi dalam belajar. Kita berikan mandat kepada guru kecil tersebut, materi ajar atau bahan ajar yang sudah kita siapkan. Kita bagi kelompok dan berikan tanggung jawab mereka. Silakan ajarkan teman-temannya, boleh di mana saja, tapi dalam pengawasan kita sebagai guru. Bagi siswa yang menjadi guru kecil ini, ia bisa mengaktualisasikan dirinya dalam memahami materi tersebut. Jadi, siswa yang menjadi guru kecil ini mengajarkan kembali ke teman-temannya yang belum paham. Kadang ya, ada anak-anak itu yang lebih paham diajarkan sama temennya ketimbang gurunya. Tapi yang jadi masalah kalau guru kecil ini tidak sabaran ngajarin teman-temannya. Bukannya malah paham, teman-temannya malah diomeli. Kemudian teman-teman yang lagi diajarin ngadu ke gurunya. Pak, si dia marah-marahin aku terus padahal aku nggak ngerti cara belajarnya atau cara menjawab soalnya. Nah, tugas guru ialah bisa memotivasi si guru kecil ini. Berikan klarifikasi bila ada guru kecil yang salah dalam menjelaskan sesuatu pelajaran. Berikan media ajar, kita print, kemudian kita bagikan ke guru kecil tersebut agar mereka juga tidak ceramah saja ke teman-temannya, tapi juga menunjukkan media ajarnya. Nah, inilah dia PR-nya kita, membuat beberapa media ajar digunakan oleh guru-guru kecil tersebut. Tentu saat belajar tiba, ada beberapa murid yang nggak mau diajarin sama guru kecil. Inilah tugas kita. Kita komunikasikan ke anak-anak yang tidak bisa diatur tersebut. Kalau saya, ini adalah tugas yang harus mereka kerjakan untuk memastikan setiap kelompok berjalan dengan baik, berdiskusi dan belajar dengan baik. Guru bisa berkeliling mengingatkan ataupun bisa menguji satu persatu atau perwakilan secara lisan apakah materi yang sudah diajarkan sudah paham dan sudah mengerti, atau bisa juga diberikan lembar kerja agar setiap siswa dapat dengan aktif belajar, berpikir dan menuliskan pembelajaran pada saat tersebut. Jangan lupa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka seputar pembelajaran. Gunanya agar anak ini dapat berpikir kritis dan bernalar. Keempat, belajar bikin kaya. Salah satu tujuan pembelajaran harus kita tekankan ke mereka. Belajar itu bikin kita kaya. Dengan belajar kita bisa sukses. Kita bisa memberikan ilustrasi kepada siswa kisah orang-orang sukses yang dia berhasil karena ia belajar dengan sungguh-sungguh. Berikan motivasi agar siswa bergairah untuk belajar. Pemberian motivasi ini contohnya bisa kita dengan bercerita, atau kita juga bisa menampilkan cuplikan potongan video-video. Tekankan kepada anak, proses ini tidak akan mengkhianati hasil. Nggak ada yang sia-sia bila kita mau belajar, apalagi kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Apabila di dunia ini kita nggak kaya raya, tapi kita dapat ilmu yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh orang lain. Uang bisa habis ataupun hilang, sedangkan ilmu itu akan selalu melekat di dalam diri kita. Dengan motivasi belajar bikin kaya, kelak siswa yang betulan kaya raya kita arahkan untuk rajin bersedekah, untuk ibadah haji, untuk saling berbagi satu sama lainnya. Kelima, prestasi non-akademik. Tidak dipungkiri, ada siswa yang berpotensi pada akademiknya, dan ada juga yang menonjol pada non-akademiknya. Tugas Bapak Ibu Guru adalah memotivasi agar siswa-siswa tersebut lebih menggali potensi daripada hobi dan minatnya. Kita dukung penuh apa yang diinginkan sama murid, kita dukung penuh apa yang disukai sama murid tersebut. Setelah mereka senang dengan hobi mereka, barulah anak-anak tersebut kita pacu di bidang akademiknya. Biasanya anak-anak yang sudah senang saat melaksanakan hobinya, mereka ini akan terbuka jalan pikirannya. Keberhasilan bukan segalanya, yang penting kita usaha. Setiap guru pasti bangga melihat anak didiknya, melihat siswanya sukses. Mari kita fokus meningkatkan prestasi siswa kita, daripada kita hanya memandang kekurangan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu Guru, mari kita berkompetisi untuk menciptakan generasi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.